Ya, kami ajak Anda ke informasi berikutnya ini mengenai gempa yang mengguncang wilayah Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat dengan kekuatan magnitudo 7,3. Ini dirasakan masyarakat di sana sejak pukul 3 dini hari pagi tadi. Kita coba lihat visualnya. Nah, ini berdasarkan data dari BMKG, gempa ini terjadi pada pukul 3 waktu Indonesia Barat tadi. Lokasi berada di 177 km barat laut Kepulauan Mentawai. Tepatnya ini 0,93 lintang selatan dan 98,39 bujur timur. Dan kedalaman gempa pemirsa ini berada pada 84 km. Dari gempa tersebut juga terjadi peringatan dini awas tsunami, sementara wilayah waspada tsunami adalah Nias dan selatan Pulau Tanabala, Sumatera Utara. Sebelumnya gempa yang terjadi di Kepulauan Mentawai dengan kekuatan magnitudo ini adalah 7,3, tapi sudah dimutakhirkan ya menjadi 6,9. Dan tadi informasi terbaru yang disampaikan oleh BMKG per pukul 5:17 waktu Indonesia Barat, peringatan dini tsunami untuk wilayah Mentawai, Sumatera Barat ini sudah resmi dicabut. Ya, gempa yang melanda wilayah Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat juga dirasakan warga di Padang. Dan warga yang ada di Jalan Sudirman, Kecamatan Padang Sidempuan Utara ini, Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara, saat diguncang gempa dengan kekuatan magnitudo 6,9 mengguncang Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Sejumlah warga lari berhamburan keluar rumah untuk mencari tempat yang aman saat guncangan gempa terjadi. Menurut warga pemirsa, guncangan gempa ini berlangsung sekitar 10-15 detik ya, hingga membuat sejumlah warga panik kemudian lari berhamburan keluar rumah. Data dari BMKG Sumatera Utara mengeluarkan bahwa peringatan dini tsunami untuk wilayah Sumatera Utara, gempa magnitudo 7,3 25 April 2023 pada pukul 3 waktu Indonesia Barat, 177 km barat laut Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat dengan kedalaman 84 km. Ya, gempa di Mentawai ini juga dirasakan masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Ya, dan kalau kita lihat tadi selain di wilayah Padang Pariaman, Sumatera Barat ya, ini gempa juga dirasakan oleh warga yang tinggal di daerah Bukit Tinggi. Nah, ini kalau kita lihat sempat warga keluar berhamburan dari rumah begitu ya ketika gempa berkekuatan 7,3 magnitudo yang kemudian sudah dimutakhirkan menjadi 6,9 yang terjadi pada dini hari tadi. Baik, untuk mengetahui bagaimana kondisi di wilayah Mentawai setelah diguncang gempa, kami ajak Anda untuk bergabung dan berbincang dengan Martinus Dahlan, PJ Bupati Mentawai. Selamat pagi, Pak Martinus. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik. Halo, pagi. Pak Martinus, ya, sampai pagi hari ini bagaimana kondisi terakhir Pak di Kepulauan Mentawai Pak setelah diguncang gempa? Ya, jadi gini Pak, ya kemarin kita dikagetkan oleh gempa jam 3 dini hari pagi tadi. Ini biasanya kalau gempa ini Pak, Mbak Gina, kan terjadi gempa ini pagi atau siang, ini malam. Ini kita dikagetkan semua, termasuk juga warga kita, khususnya masyarakat Mentawai. Kita sudah mendengar informasi dari BMKG gempa 7,3 yang pusatnya di Mentawai di Siberut Barat, kemudian dimutakhirkan lagi tadi pagi itu menjadi 6,9. Dapat kami sampaikan update terakhir informasi perkembangan kondisi yang ada di lokasi, terutama lokasi pusat gempa. Kita sudah mendapatkan informasi di lapangan dan memonitor langsung, kemudian meminta informasi dari camat. Yang pertama, untuk masyarakat kita ada di beberapa titik di Mentawai, terutama di pusat gempa,
di Siberut Barat, kemudian ada di Siberut Utara. Masyarakat sudah mengungsi. Mulai tadi lebih kurang jam 3 setelah gempa 7,3 mereka sudah mengungsi ke tempat yang tinggi. Kemudian ada beberapa tempat yang kita dapatkan informasi di Sikabaluan pas terjadi gempa, masyarakat mengungsi itu terjadi hujan. Di samping gempa terjadi hujan di sana, kemudian kita sampaikan ke masyarakat tadi komunikasi, walaupun hujan tetap mengungsi ke tempat yang lebih tinggi supaya lebih aman. Mungkin nanti ada peringatan dini dari BMKG yang sudah kita tahu bersama-sama, ada peringatan dini tsunami yang disampaikan oleh BMKG. Kemudian kita sampaikan masyarakat tetap mereka mencari tempat yang lebih tinggi walaupun kondisinya hujan. Itu di Sikabaluan. Kalau yang di Pantai Barat, di Siberut Barat, tempat pusat gempa, masyarakat kita semuanya sudah mengungsi di tempat yang lebih tinggi. Dan terakhir hari ini kita barusan telepon Pak Camat, mereka masih di tempat pengungsian. Jadi masyarakat kita khususnya yang di tempat pusat gempa sampai saat ini mereka di tempat pengungsian. Dan belum ada yang turun karena masih ada gempa susulan. Ini ada beberapa kali gempa susulan yang kita dapat informasi dari BMKG. Kemudian kita minta ke Pak Camat tadi untuk melaporkan perkembangan kondisi apakah nanti ada jumlah korban atau bangunan yang rusak. Jadi kita menerima nanti akan menunggu data dari camat, informasi-informasi yang terbaru terkait dengan apakah ada korban atau kerusakan bangunan yang ada di tempat-tempat lokasi, terutama lokasi pusat gempa. Kemudian ada juga di beberapa titik yang ada di kecamatan lain. Baik, Pak Martinus, artinya pendataan sampai saat ini masih terus dilakukan mengenai dampak gempa ini, termasuk posisi warga sampai saat ini masih ada di pengungsian ya. Yang ingin saya tanyakan per pagi hari ini kita berbincang, Pak Martinus, masih ada gempa susulan yang dirasakan di Mentawai yang menjadi pusat gempa per pagi hari ini? Kita langsung tadi komunikasi dengan masyarakat, kemudian juga dengan Kepala BPBD Mentawai, kemudian termasuk camat, mereka rasakan itu gempa, ada gempa susulan. Tapi skalanya kecil, Pak, 5,0. Itu dapat informasi tadi barusan jam lebih kurang jam 6 lewat, 10 menit lah. Oke. Pak, gempa yang terjadi semalam itu berdampak pada bagaimana dengan kondisi listrik, air, kemudian komunikasi, Pak? Mas, di Mentawai terjadi gempa jam 3 dini hari tadi. Sampai saat ini kita mendapat laporan listrik tidak ada yang padam, kemudian air tidak ada yang tetap hidup. Kemudian untuk yang lain-lain, kondisi yang lain-lain, kami rasa termasuk juga jaringan internet, komunikasi masih lancar. Dan buktinya kita masih bisa berkomunikasi dengan camat, dengan warga. Dan sampai saat ini masih tetap berkomunikasi dengan camat, kemudian dengan warga kita termasuk di pengungsian. Ini alhamdulillah Mas Bayu masih bisa kita komunikasi. Artinya untuk jaringan telekomunikasi, kemudian listrik, air, masih normal. Belum ada terjadi pemadaman akibat dampak dari gempa yang kita rasakan 7,3. Oke. Baik, terima kasih Pak Martinus atas informasinya. Semoga pendataan cepat dilakukan dan juga semoga tidak ada dampak yang signifikan, besar, yang signifikan gitu ya, terhadap warga setelah terjadinya gempa di Mentawai. Sekali lagi terima kasih Pak Martinus. Selamat bertugas kembali. Salam buat saudara-saudara kita di sana, Pak. Selamat pagi. Baik. Oke, kita jeda, Pak ya? Ya.
Nanti kita akan jeda, nanti kami akan kembali dengan informasi dari wilayah Padang dan juga Nias yang terdampak atau sudah merasakan gempa mentawai yang terjadi pada pukul 3 dini hari tadi. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.